kebakaran bisa mengintai siapapun dan kapanpun. Nah, ketika konsep ini mulai dipahami, artinya setidaknya warga mulai menyadari kewaspadaan itu. Nah, ketika orang sudah waspada, maka ketika timbul kejadian itu, nomor satu jangan panik. Oke guys, selamat datang di channelnya Markilang, channel yang membahas tentang petualangan. Dan untuk kali ini kita sedang berada di unit pemadam kebakaran pusat Pasar Turi. Dan hari ini kita akan membahas tips dan trik terkait tentang kebakaran. Karena kita di pemadam kebakaran, maka kita fokus ke pemadaman atau tentang kebakaran. Contohnya adalah ketika masyarakat atau warga yang ada di sekitar mengalami kebakaran. Nah, ini adalah tips yang cocok buat kalian dan yang bisa kalian praktek langsung dari narasumber. Seperti itu ya guys ya. Dan hari ini kita langsung dengan Komandan Regu dari Rescue Tim 1 Pemadam Kebakaran Pasar Turi. Halo Dan. Selamat pagi. Pagi Dan. Gimana kegiatan hari ini, rutin Dan? Rutinitas cukup padat ya, terutama di selang-selang kegiatan kami. Kadang tidak sekali dua kali permohonan bantuan yang dimohonkan oleh warga Surabaya, tapi tetap kita harus memenuhi kebutuhan. Dan ini kan sering terjadi nih, khususnya pada lokasi-lokasi yang padat penduduk. Nah, dan ini ketika masyarakat melihat kebakaran itu apa sih yang harus kita lakukan biar kita nggak bingung atau tepat sasaran gitu loh Dan. Mungkin itu tipsnya, kita minta tipsnya gitu Dan. Oke baik, jadi kalau terjadi kebakaran di lingkungan yang padat penduduk, nomor satu yang harus disadari oleh warga Surabaya adalah menyadari bahwa kebakaran bisa mengintai siapapun dan kapanpun. Nah, ketika konsep ini mulai dipahami, artinya setidaknya warga mulai menyadari kewaspadaan itu. Nah, ketika orang sudah waspada, maka ketika timbul kejadian itu, nomor satu jangan panik. Ya, jangan panik, tapi boleh tetap melakukan proses pertolongan dini. Nah, salah satunya adalah satu, pastikan lakukan evakuasi meliput diri sendiri maupun keluarga yang saat itu sedang ada di rumah kalau misalkan kejadian kebakarannya di rumah. Jadi yang di rumah harus benar-benar sigap melakukan proses itu. Yang kedua, segera lakukan bantuan atau permohonan bantuan. Telepon kami melalui call center, comment center kami di 112. Nah, kemudian sampaikan kejadian kebakarannya, alamatnya di mana yang jelas, kemudian yang terbakar apa objeknya. Jadi terkadang banyak warga menyampaikan tolong bantuan ada kebakaran tapi lupa menyebutkan alamat dan objek yang terbakar. Sehingga ketika kita sampai di lokasi, alamat yang disampaikan ternyata rumah yang terbakar. Jangan sampai keliru menyampaikan objek yang terbakar, menyampaikan LPG yang terbakar, ternyata yang terbakar adalah rumah. Nah, itu bahaya karena kekeliruan menyampaikan kejadian objek yang terbakar itu juga berimbas ke besarnya kerugian yang dialami warga ketika terjadi kebakaran. Karena penanganannya juga berbeda ya, ya? Betul. Alat-alat juga yang dibawa juga berbeda. Betul, sehingga ketika informasi yang disampaikan itu jelas saat itu kejadiannya, maka unit yang akan digerakkan juga akan diluncurkan. Misalkan kejadian rumah, otomatis tidak akan 2 unit, bahkan lebih dari pernah 6-8 unit akan diluncurkan untuk membackup itu. Ya, belum lagi kalau disampaikan ada kejadian kebakaran, maka warganya yang ada di lokasi harus bahu membantu saling menolong. Ya, sekurang-kurangnya setelah melakukan evakuasi dini, ya, kemudian memastikan bahwa tidak ada penghuni rumah yang terjebak, lakukan juga permohonan bantuan melalui 112 itu tadi. Lalu warga yang lain bahu-membahu melakukan pemadaman dini sebelum kami datang, sehingga nanti prosesnya tidak terlalu besar karena pemadam yang sesungguhnya ketika kejadian awal adalah warga bukan kami. Iya. Oke. Dan mungkin ada tips selain untuk informasi Dan terkait tentang teknik atau trik sudut mana api itu bisa padam gitu Dan. Kalau kebakarnya di lantai 2,
ya. Kalau kebakaran rumah di lantai 2, maka warga harus waspada dan hati-hati. Hati-hatinya apa? Karena ketika warga berusaha untuk masuk ke dalam rumah melalui lantai 1, nah, yang dikhawatirkan adalah ketika pondasi di lantai 2 itu sudah mulai rapuh, apalagi kalau bangunannya bangunan semi permanen, warga yang masuk itu bisa tertimpa material bangunan yang sudah mulai tidak kokoh, itu bahaya. Maka yang paling mudah dilakukan warga untuk proses pemadaman dini adalah lakukan dari luar. Apapun caranya, lakukan dari luar. Kalau memang ada tangga yang bisa dipakai untuk pijakan ke lantai 2, nah, cari tempat yang aman untuk tangga bersandar, kemudian lakukan pemadaman dini dari posisi itu. Itu lebih aman. Nah, bahaya yang kedua adalah arus listrik yang saat itu masih menyala. Jadi untuk warga Surabaya, kami sampaikan untuk melakukan pemadaman dini saat itu tetap berhati-hati terkait arus listrik. Karena kalau warga melakukan penyiraman menggunakan air, lalu ada arus listrik di sana, itu juga bisa menjadi penghubung adanya sengatan listrik. Berarti kalau sudah terlihat terbakar, langsung listrik sudah mati langsung otomatis ya? Kalau kita matikan langsung? Betul. Jadi untuk pemilik rumahnya langsung sikap saat itu untuk arus listrik yang ada di rumah, silakan langsung dimatikan. Nah, tapi yang harus diwaspadai adalah arus listrik yang datangnya dari tiang utama atau gardu utama, karena itu belum mati. Yang mati saat itu ketika panel listrik meteran listrik dimatikan, hanya arus listrik yang dari gardu ke dalam rumah, itu yang mati. Sedangkan yang dari gardu menuju rumah itu masih nyala. Jadi tetap hati-hati. Tetap hati-hati ya. Waspada, hati-hati, sigap melakukan penanganan penyelamatan diri sejak dini maupun pemadaman sejak dini hingga kami datang di lokasi. Itu cukup membantu. Ya, membantu yang kedua adalah bila ada warganya yang mendengar sirine kami atau melihat kami datang dari kejauhan, tolong kami dihampiri dan diarahkan. Itu akan lebih cepat atau memudahkan kami untuk segera menuju ke tempat kejadian kebakaran. Terutama ketika gang-gang kecil, biasanya yang akan datang unit kecil kami atau roda 2 kami, unit walang kadung kami. Itu akan lebih cepat tiba di lokasi kalau memang posisi gangnya terlalu kecil. Bahkan unit ini tidak bisa masuk, maka roda 2 yang bisa masuk, otomatis mau tidak mau kami tolong diarahkan. Oke, jadi seperti itu tipsnya dari teman-teman pemadam kebakaran. Dan terima kasih sudah nonton video yang informatif kali ini. Semoga video ini berkesan dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya Surabaya dan ya. Oke, terima kasih dari kita dan sekian dari kami. Mari Gilang, mari kita berpetualang.